Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu semuanya. Mungkin kalian minggu lalu sudah berhasil menjawab soal formatif, ya. Soal formatif yang sudah kalian jawab itu adalah soal-soal yang sudah kamu pelajari dari dua materi sebelumnya, yaitu mengenai pengertian teks deskripsi, kemudian mengenai kebahasaan pada teks deskripsi. Nah, sekarang Ibu mau kasih tunjuk di sini. Kamu silahkan membuka semuanya buku bahasa Indonesia kamu, halaman 22. Dan kita mau sedikit untuk melihat informasi lisan. Apa? Informasi lisan. Tapi di dalam buku ini dituliskan, ya betul, memang dituliskan. Tetapi ini di dalam pelaksanaannya seharusnya dibacakan, ya, dibacakan dan dibuat menjadi sebuah video vlog, gitu ya. Jadi ceritanya begini. Di sini mereka sedang pergi jelajah Wairebo, ya, jelajah ke Wairebo. Nah, Wairebo itu di mana? Nah, jadi dia akan memberikan pemaparan berupa vlog atau video seperti ini. Nah, selamat siang kakak-kakak, bapak ibu, selamat datang di desa Wairebo, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Saat ini kita berada di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Nah, jadi barangkali ada gambarnya gitu ya, ada pemandangannya, ada tempatnya. Jadi mereka ini pergi ke tempatnya gitu ya, tetapi kemudian mereka mengatakannya secara lisan gitu. Nah, kemudian yang bisa kamu lihat di sini adalah deskripsinya ya, anak-anak ibu semua, deskripsi. Jadi yang dideskripsikan oleh gambar ini adalah deskripsi tempat ya, deskripsi tempat wisata. Oke, nah tempat wisata. Nah, yang pertama-tama yang harus kamu pahami di sini, yang harus kamu pelajari, dia menggunakan kata-kata selamat siang, jadi dia menyapa, ya, menyapa terlebih dahulu. Lalu eh, mereka mengatakan mereka sedang berada di mana, gitu ya. Bapak Ibu, selamat datang di Desa Wairebo, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Nah, jadi dia sedang di lokasi tersebut. Dan katakan dengan jelas, ya, tidak hanya di Desa Wairebo. Waduh, di mana Desa Wairebo itu? Kurang jelas. Jadi lebih detail lagi, lebih terperinci lagi di Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Kemudian saat ini kita berada di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Nah, mengatakannya memang harus terperinci. Jadi dia mungkin sedang berada di ketinggian, maka dia harus katakan dia berada di ketinggian. Nah, kalau misalnya kamu tidak tahu, misalnya kamu pergi berkunjung ke suatu daerah, lalu kamu tidak mengetahui ketinggiannya, tak usah kamu katakan. Jadi yang kamu tahu saja. Jadi kalau kamu ingin mendeskripsikan sesuatu, kamu mungkin terlebih dahulu mencari tahu mengenai lokasi tersebut, kemudian kamu sedang berada di posisi apa. Nah, tapi kalau kamu tidak mengetahuinya, jangan kamu katakan. Jadi tidak harus sama seperti ini ya. Kalau kamu nanti misalnya ibu beri tugas untuk mendeskripsikan tempat gitu ya. Jadi jangan seperti tidak perlu kalau misalnya kamu tidak tahu ketinggian, ya jangan itu, yang lainnya yang kamu deskripsikan. Nah, kemudian kita lihat di sini kelanjutannya ya. Oke. Nah, dia katakan lagi di sini, karena itu desa Wairebo ini sering dijuluki desa di atas awan. Nah, mungkin dia sebelum mengatakan itu dia sudah cari tahu gitu kan.
Desa Wairebo ini julukannya apa gitu. Dia udah cari tahu. Jadi kamu juga kalau mau mengatakan sesuatu kamu harus cari tahu. Harus sesuai, ingat harus sesuai apa? Fakta ya, karena ini adalah teks deskripsi yang kamu buat ini adalah untuk kejadian fakta ya. Karena untuk jelajah Nusantara maka dia harus fakta. Oke, jadi nggak boleh kamu mengada-ngada asal-asal, nggak boleh. Nah, hari ini kakak-kakak, Bapak Ibu akan merasakan pengalaman baru. Kakak dan Bapak Ibu akan merasakan tidur di salah satu dari 7 baruniang yang ada di desa ini. Nah, jadi posisinya di sini dia sedang eh, ini ya, jadi pemandu ya, jadi pemandu wisata untuk banyak orang. Jadi dia membuat kata-kata deskripsi lisan ini sebetulnya untuk memandu juga gitu ya. Tapi kalau kamu nanti ingin membuat video vlog deskripsi suatu tempat tempat wisata misalnya, maka kamu harus membuatnya tidak perlu membuatnya dengan orang lain, kamu sendiri saja di dalam video tersebut menerangkan kepada pemirsa ya, pemirsa di rumah gitu. Jadi bukan kepada orang yang ada di sekeliling situ, bisa saja kamu menerangkan deskripsi tempat itu kepada orang yang akan menonton video vlog kamu gitu ya, tidak harus seperti ini. Nah, kemudian kamu bisa meniru kata-katanya ya. Dari sini kalau kamu kesulitan menemukan kata-kata, tapi tentu tempatnya atau deskripsi tempatnya disesuaikan dengan tempat yang ingin kamu katakan. Nah, mungkin Kakak, Bapak, Ibu bertanya-tanya, baruniang itu apa? Bapak, Ibu lihat rumah-rumah yang ada di depan kita ini ya, ini adalah rumah tradisional khas Manggarai. Nah, jadi dia menunjukkan, ini loh rumah khas, Manggarai. Mungkin kamu nanti bakal, eee, ingin ya, kepingin untuk mencari tempat-tempat yang adat juga di sekitar Kota Batam, misalnya di daerah Nongsa ada rumah adat gitu ya, misalnya di situ ada perumahan-perumahan eh, apa ya, desa adat gitu ya. Nah, bisa saja kamu berkunjung ke sana, lalu kamu deskripsikan tempat tersebut. Halo, kita sedang berada di eh, desa adat di daerah Nongsa, Batam. Di tempat ini dulu sudah, nah kamu mungkin wawancara dulu, wawancara dengan eh, warga sekitar gitu untuk mencari tahu dan apa saja yang ingin kamu deskripsikan, apa saja yang ingin kamu utarakan di dalam vlog kamu sudah kamu catat. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian seterusnya seperti ini ya, bisa kamu baca di halaman 22 sampai dengan halaman berapa ini, halaman 25 ya. Nah, bisa kamu ceritakan seperti ini. Nah, kamu silahkan baca terlebih dahulu cara-cara mengatakannya. Jadi kamu membaca teks ini untuk meniru cara mengatakannya ya, untuk meniru cara mengatakannya. Nah, eh, tugas kamu itu adalah mendeskripsikan. Oke ya, apa tugas kamu mendeskripsikan? Apa yang kamu deskripsikan? Nah, bisa kamu deskripsikan banyak hal. Boleh tempat, boleh kamu misalnya mau dalam beberapa hari ini bakal mau pergi ke pantai misalnya, boleh kamu deskripsikan pantai itu, kamu buat video vlognya. Lalu kamu misalnya mau, oh kamu nggak mau ke pantai karena lagi pandemi misalnya, kamu mau di rumah aja, kamu mau mendeskripsikan kamar kamu, tapi kamu rapikan terlebih dahulu, jangan nanti kamu videokan terlihat berantakan kamar kamu, apa yang tidak perlu divideokan, jangan kamu videokan. Jadi ada etikanya dalam memvideokan sesuatu ya, tidak boleh asal memvideokan, harus tertata dengan baik, ya nak ya. Jadi itu aja mungkin nanti ada satu video contoh deskripsi yang bisa kamu
ambil, kamu boleh mendeskripsikan benda, buku, bisa mendeskripsikan tempat, dan lain sebagainya, oke? Nah, sekian mungkin bisa kamu baca-baca dulu buku kamu ini, cara mengatakan deskripsinya boleh. Oke,